Ada di gundul, ini kan gundul. Ya. Mas. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Sore hari ini kami jajaran Polres Sragen akan melakukan rilis terkait dengan pengungkapan perkara dugaan pembunuhan yang diungkap oleh Satreskrim Polres Sragen. Perkara ini terjadi kira-kira tanggal 28 Juni yang lalu, 28 Juni 2022. Itu terjadi di Desa Kampung Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, ya, Kecamatan Sragen. Jadi kronologis dari perkara ini, awalnya itu Babin Kamtipmas ya, Polsek mengetahui ada salah satu keluarga, salah satu keluarganya itu dimakamkan, ya, meninggal dunia kemudian dimakamkan. Awalnya tidak terlalu tidak terlalu mencurigakan. Namun setelah adanya masyarakat dan kumpul keluarga setelah proses pemakaman itu, kemudian didapatlah informasi bahwa ada beberapa kejanggalan. Ada tetangga yang mendengar ada cekcok, kemudian dari informasi yang didengar dan didapati oleh tetangga juga, pokoknya intinya ada kejanggalan. Nah, informasi itu kemudian disampaikan ke Polsek. Atas informasi tersebut, selanjutnya jajaran Polsek Sragen meminta backup kepada Satreskrim Polres Sragen, langsung menurunkan tim untuk segera mendatangi ke TKP, yaitu di rumah korban. Pengecekan, kemudian memeriksa saksi-saksi, tetangga-tetangga sekitar, yang intinya adalah mengumpulkan bukti-bukti. Kemudian disimpulkan bahwa ini ada indikasi kejanggalan, sehingga atas hal tersebut akhirnya Satreskrim Polres Sragen memutuskan untuk meminta izin kepada pihak keluarga untuk membongkar makam. Jadi tanggal 30 Juni dilaporkan ke Polsek. Saat itu kami langsung berkoordinasi dengan Bitdokes Polda Jawa Tengah untuk menurunkan tim dalam rangka untuk membongkar makam, dan itu dilakukan tanggal 3 Juli. Tanggal 3 Juli dilakukan kegiatan otopsi dengan cara membongkar makam untuk melihat apakah kondisi jenazah benar-benar alamiah karena kecelakaan meninggalnya, atau ada hal-hal janggal yang mengarah ke tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dari hasil secara umum, dari hasil otopsi yang dilakukan oleh Bitdokes Polda Jawa Tengah, bahwa korban ini atas nama Ibu Setiorini, perempuan, itu meninggal akibat adanya luka lebam memar di bagian belakang kepala, sekitar di bawah ini, leher ini, akibat adanya benturan benda tumpul. Kemudian ada juga sedikit luka di pelipis kanan, kemudian juga ada luka di dada kanan juga. Dan atas hal tersebut sehingga makin menguatkan dan meyakinkan bagi penyidik di lapangan untuk bisa kemudian melakukan optimalisasi pengumpulan bukti-bukti di lapangan bahwa ini kemungkinan terjadinya tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, tim segera bergerak cepat dengan cara mengumpulkan bukti-bukti, tanya tetangga, saksi-saksi kita kumpulkan, kita olah TKP dengan secara cermat, datang lagi ke TKP, didapatlah kemudian minimal 2 alat bukti yang cukup bahwa saudara DA alias M yang merupakan DP, saudara DP alias M yang merupakan anak kandung korban yang sehari-hari tinggal di rumah adalah pelaku dari pembunuhan tersebut. Ada wajah-wajah menyesal gitu. Bisa lah. Kenapa kamu begitu sadis terhadap ibu?
Sebenarnya nggak tega karena dengan kata-kata ya sebenarnya nasihat, tapi ya itu efek kelewatan dari saya. Pada saat kamu memukul ibumu, pukulan pertama, pukulan kedua, itu kamu tidak berpikir bahwa ini sangat bahaya buat ibu saya, atau kamu lanjutkan terus sampai dengan ibu jatuh, terus kamu sampai kamu hentak-hentakan di lantai? Apa yang kamu rasakan Mas? Pukul pertama itu saya ya agak ragu, tapi entah kenapa lanjut. Kasihan sih malah saya. Ada yang bertanya? Itu seolah-olah ketika otopsi seolah ikut membantu dan seolah tidak merasa berdosa dengan ibu. Apa yang dirasakan? Apa yang dipikirkan Otopsi sumber rasanya apa? Ya sedih, kalau udah dikubur kok dibongkar lagi. Sedih. Tapi gak ingat ya kelakuanmu, apa yang kamu perbuat mungkin. Jadi yang bersangkutan ini lapor juga. Jadi peluncurnya apa ya, perwakilan dari pihak keluarga yang melaporkan. Kamu pada saat melaporkan kamu nggak takut bahwa pasti akan terbongkar oleh pihak Waktu polisi? itu ya bertekan pikiran sama keluarga itu buat ya ada keganjalan itu kuatnya keluarga saudara itu, makanya itu ya udah saudara mau melapor. Jadi pada saat ibunya sudah dimakamkan, sebenarnya perasaan dia sudah tenang, aman gitu ya. Tapi kemudian ada desakan dari tetangga, masyarakat, pihak keluarga karena adanya informasi kejanggalan bahwa ini mati yang tidak, meninggal yang tidak wajar, sehingga akhirnya diputuskan lapor polisi. Dan dia tidak berdaya karena memang disuruh keluarga, udah kan kamu yang sehari-hari di rumah, laporkan pihak kepolisian. Padahal dia tahu sebenarnya dalam batinnya ketika melaporkan pihak kepolisian maka tirai ini akan terbongkar. Proses terjadinya tidak berani pasti akan terbongkar. Ya berkat dukungan rekan-rekan sekalian dan doanya akhirnya kita bisa membongkar ini dan yang bersangkutan dapat kita amankan untuk tanggung jawabkan secara pidana. Dan pada saat dilakukan itu ada perlawanan enggak dari korban? Ada ya? Ada perlawanan nggak dari ibumu? Ya ada sebentar, tapi yang Ibu ada melawan? ya waktu Gimana? saya Itu kamu pukul sekali? ya Terus? bangun, aku tidur lagi, ya aku pukul, tangannya ngelawan tapi ya kalah tenaga sama saya, jadi lemas pingsan itu misalnya. Sama bentrokan itu? Iya. Itu ya? Oke. Mas, sekali pesan moral untuk anak-anak biar tidak seperti ini. Penyesalannya Ada pesan nggak kira-kira? jangan mengulangi, jangan berbuat seperti kamu. Nggak ada pesan. Pas sedang pusing. Ya, ngasih pesan-pesan. Eh,